Adil Kak Talino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Prakusawina. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya sudah menempuh kuliah di semester 6 dan mengambil jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang pendidikan jasmani di Indonesia. Mari kita bersama-sama belajar dan memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Pendidikan jasmani di Indonesia. Mungkin dari kita sering mendengar yang namanya pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani juga sering kita temukan atau kita dengar di sekolah-sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pendidikan jasmani ini itu ditemukan setelah kemerdekaan Indonesia dan pada saat itu diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itu pemerintah Kementerian dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, di sini pemerintah memaksudkan pengadaan pendidikan jasmani ini untuk membangkitkan lagi semangat-semangat rakyat yang telah berjuang selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, setelah itu pendidikan jasmani ini diselenggarakanlah di beberapa sekolah. Kemudian di setiap provinsi itu diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani. Antara lain tempatnya itu di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jateng, Yogyakarta dan Solo, dan Jawa Timur. Nah, pada saat itu juga terbentuknya kabinet yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Jadi, Kementerian Pendidikan Pengajaran membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan yang diadakan di sekolah inspeksi pendidikan jasmani. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa inspeksi pendidikan jasmani ini dia adalah organisasi yang di bawah jawatan pengajaran. Mungkin banyak timbul beberapa pertanyaan dari kita, mengapa sih pendidikan jasmani ini harus ada di dalam dunia pendidikan? Nah, di video ini saya juga akan menjelaskan beberapa alasan mengapa pendidikan jasmani itu harus ada di dalam dunia pendidikan dan beberapa sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pendidikan jasmani ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak jauh dari kegiatan fisik. Itu dikarenakan dengan pendidikan jasmani, manusia dapat lebih banyak belajar hal yang berhubungan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan hal yang perlu kita ketahui bahwa pendidikan jasmani ini itu harus diterapkan sejak usia dini. Dikarenakan dengan adanya pendidikan jasmani dapat mempengaruhi perkembangan anak dan menjadi bentuk pembiasaan pola hidup sehat dengan bertujuan merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang untuk anak. Nah, nantinya dengan pendidikan jasmani ini, jadi hidup anak itu dapat terkontrol dan dapat teratur lebih baik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hidup sehat itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelajaran pendidikan jasmani ini seringkali kita temukan di sekolah menggunakan hari-hari aktif sekolah. Itu dikarenakan supaya dapat meningkatkan lagi kemampuan motorik dan aktivitas siswa, yang nantinya dapat membuat pondasi hidup yang aktif dan sehat. Dengan salah satu solusinya, ini kita dapat menerapkan beberapa olahraga yang berbasis permainan. Ini ditujukan
permainan ini agar siswa itu tidak merasa bosan pada saat melakukan olahraga. Dan mereka juga mendapatkan kesenangan pribadi dari mereka sendiri. Dan tujuan pendidikan jasmani ini, dia diarahkan untuk pengembangan individu anak secara menyeluruh dari aspek motorik, organik, emosional, intelektual. Karena perlu kita ketahui bahwa dengan adanya pendidikan jasmani ini, anak-anak yang awalnya tidak bisa mengontrol emosi, mereka bisa lebih mengontrol emosi mereka dengan rasa senang. Karena salah satu tujuan dari pendidikan jasmani itu adalah menyenangkan dan menyehatkan tubuh kita. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup yang ada di pendidikan jasmani. Untuk yang pertama itu ada permainan dan olahraga. Di sini meliputi eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Dan juga terdapat beberapa jenis cabang olahraga lainnya seperti atletik, kasti, rounders, keepers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Jadi banyak sekali yang ada di dalam permainan dan olahraga ini. Yang kedua itu ada aktivitas pengembangan, di mana di sini meliputi dari mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Yang ketiga itu adalah aktivitas senam. Di dalam aktivitas senam ini meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas senam lainnya. Yang keempat itu ada aktivitas ritmik. Ini meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Ya, pasti teman-teman juga sudah tahu kalau apa-apa saja yang terdapat dalam aktivitas ritmik. Yang selanjutnya itu adalah aktivitas air. Nah, di sini juga terdapat permainan yang tentunya di air lah ya kan. Terus itu juga terdapat keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Yang selanjutnya itu ada pendidikan luar kelas, meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Nah, jadi biasanya kalau kita pramuka itu kita juga pasti ada yang namanya berkemah. Itu juga termasuk dalam pendidikan jasmani, pendidikan di luar kelas. Yang terakhir itu adalah kesehatan, di mana dalam kesehatan ini meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Nah, jadi aspek kesehatan ini merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. Nah, jadi maksudnya di sini masuk ke semua aspek ini, dia juga masuk ke beberapa aspek lainnya seperti yang kita sudah jelaskan tadi, seperti permainan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar kelas. Itu mencakup dalam aspek kesehatan. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa sih itu pendidikan jasmani. Jadi di dalam pendidikan jasmani ini terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu dipilih hanyalah untuk mendidik. Pertanyaannya, mendidik apa? Paling tidak, fokusnya itu pada keterampilan anak, seperti itu kan? Nah, jadi hal ini juga dapat berupa keterampilan fisik dan motorik
keterampilan berpikir, dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. Itu untuk pendidikan jasmani. Nah, itu tadi adalah video penjelasan dari saya tentang pendidikan jasmani di Indonesia. Semoga video penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan tentang pendidikan jasmani. Dan akhir kata saya ucapkan adil Kak Talino, pacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Terima kasih. Salam olahraga.